kali ini kita akan membuat kalender ya. Jadi kalender. Kita coba untuk assign kalender. Kita buat kalender. Di situ ada step by stepnya ya. Kalendernya seperti apa. Kita langsung aja praktek ke Klik Enterprise. Cari kalender. Ya, di situ pasti ada pilihan kalender. Ya. Nah, di sini kalendernya sama seperti yang tertampil di tutorial ya, tutorial PDF ya. Di situ ada kalender-kalender ya, macam-macam sama ya, tampilannya juga sama. Nah, di sini ada bagian atas Global Resource Project gitu ya. Nah, di video ini kita akan mencoba untuk membuat salah satu aja, yang global aja, karena kita buat latihan ya. Nanti kalau sudah terbiasa dengan global, kita bisa set untuk resource. Jadi ada kalender untuk setiap resource seperti ini. Jadi misalnya ada sumber daya manusia atau kita katakan ada karyawan di departemen atau di divisi IT itu kan punya jadwal sendiri misalnya kaitan dengan pekerjaan. Nah, atau mungkin untuk proyek tertentu punya kalender tertentu ya. Jadi seperti itu. Ya, kita bisa set di global aja supaya bisa digunakan langsung gitu ya. Nah, kita di sini kita punya pilihan beberapa macam ya. Ada yang 7 kali 24 jam, ada yang 6 kali 24 jam, ada 5 kali 10, ada yang corporate standard full time, ya standard full time itu 8 jam kerja ya, 5 hari kerja dalam seminggu, seperti itu. Ada yang trades itu 5 hari kerja saja ya, tapi ini berbeda nanti. Kita lihat satu-satu ya, kita lihat misalnya corporate standard full time. Caranya lihat ya, kita tinggal klik modify, pilih ya, untuk pilih dulu modify. Nah, di sini kita bisa lihat benar ya bahwa di sini ada 8 jam kerja. Ya, di sini work hours per day-nya 8 work hours per day. Jadi satu hari 8 jam. Kita bisa pilih ini kalau di kalendernya kita bisa klik sini, klik sini, klik sini, klik sini. Nah, nanti akan ada perbedaan di situ. Kalau yang warnanya gelap di sini ada tulisannya exception. Ya, exception berarti tidak bekerja ya, tidak. Oh sorry. Ini non-work ya, standar ini, non-work ini ya, ini berarti non-work. Exception warnanya beda lagi. Ya, standar itu berarti bekerja. Nah, kita bisa pilih mana aja. Kita bisa memilih gitu ya. Dan di atas ini ada 2 bagian ya, ada total work hours per day dan ada detail work hours per day. Nah, di sini ditampilkan kalau kita klik detail work hours per day, ada blok-blok waktu ya. Blok waktu ini bisa kita set sebagai non-work gitu ya. Jadi ada tombol work dan non-work. Oke, pada jam ini dia adalah tidak bekerja, ya, atau misalnya kita kerja lah, ya, atau ini per jam ya, per jamnya. Per jamnya bisa di set ya, atau kita bisa klik tanggalnya, lalu kita set non-work gitu ya. Jadi satu hari libur, misalnya hari Selasa itu libur, Selasa 15 Oktober. Atau misalnya kita balikin ya ke non-work, nanti tampilannya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat tanggal 1 Januari itu libur ya, kita set aja non-work seperti itu. Ya. Nah, ya kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita kan di bulan Oktober ya, di bulan Oktober, misalnya saya mau nge-set nih, saya langsung mau ubah aja kalender ini. Jadi kalau saya mau ubah kalender ini tidak 8 jam per hari. Ya, tidak 5 hari ya, 8 kali 5, 8 jam kali 5 hari, saya maunya 7 jam ya dalam sehari. Atau katakanlah gini, kalau ada pekerjaan yang kerja 5 hari, saya mau perusahaan saya itu kerja 6 hari. 6 hari itu berarti kan 5 hari itu 7 jam ya, lalu 1 hari itu 5 jam. Karena hitungan pekerjaan di Indonesia itu ya rata-rata biasanya menganut jam kerja 40 jam per minggu gitu ya. Nah, kalau hitungan jam 40 jam per minggu, maka kalau 8 jam sehari untuk 5 hari berarti 8 kali 5 40. Nah, untuk mencapai waktu yang sama 40 jam per minggu, maka kalau 7 jam kali 5 aja udah 35 ya, berarti kurang 5 jam. Maka di hari ke-6 ya, ini saya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 7 jam semua. Ya, 35 jam. Kurang 5 jam. 5 jam ditambah di Sabtu. Maka di hari Sabtu itu masuknya setengah hari. Nah, itu yang terjadi rata-rata ya kalau mau 6 hari kerja.
Biasanya perusahaan-perusahaan yang butuh ya operasional tuh standby terus. Nah, cara ngesetnya gimana? Kita bisa klik di work week. Klik. Nah, di sini ada muncul ya, hari Selasa, hari Minggu libur ya, 0 jam kerja ya. Di hari Senin misalnya kita mau set 7 jam, hari Selasa 7 jam, Rabu 7 jam, Kamis 7 jam, Jumat 7 jam, Sabtu 5 jam ya. Klik OK. Nah, ini Sabtunya akan kebuka ya. Sabtunya masuk, dan kalau kita klik Monday, Tuesday itu 7 jam, 7 jam, 7 jam, 7 jam, 5 jam. Nah, ini caranya supaya kita punya waktu kerja 5 jam. Sorry. Ya, 5 jam di hari Sabtu dan sisanya 7 jam gitu ya. Jadi kita punya jam kerja hari kerjanya 6 hari. Ya, jam kerjanya disesuaikan dengan total waktu 40 jam per minggu. Gitu. Nah, kalau kita sudah set seperti ini, kita bisa klik OK. Kita bisa klik OK. Ya, kita punya seperti itu. Nah, oke. Nah, sebenarnya kita bisa juga menambahkan kalender baru. Kita bisa klik Add. Nah, nanti kita punya pilihan ya, kita mau copy dari mana ya. Kita harus pilih ya, harus copy, kita pakai template yang mana nih. Mau kita pakai template corporate aja, lalu kita tambahkan. Nah, di sini akan muncul new calendar. New calendar kita bisa rename kalendernya apa. Dan tadi saya mau 6 day work week seperti itu. Maka saya punya 6 day work week, saya bisa modify seperti tadi ya, seperti itu. Ini kalender kita bisa delete juga ya. Jadi misalnya kita nggak mau ada terlalu banyak kalender, kita bisa hapus. Yes, nanti tinggal dihapus ya. Kita bisa klik juga ini dipakai di mana ya. Oke, nah dipakai di mana, sudah dipakai di mana maksudnya ya. Use sudah dipakai ya. Jadi kita bisa ngecek juga misalnya ini use by. Nah, ini sudah banyak proyek yang menggunakan format jam kerja ini ya. Resource juga sudah banyak yang menggunakan format jam kerja ini ya. Jadi kita bisa set global calendar ini untuk setiap resource, untuk setiap project yang sudah ada. Jadi kalau sudah, kita tinggal klik close. Nah, untuk ngeset jam kalendernya kita bisa lihat di sini. Kita tutup. Kita bisa pilih untuk project yang mana ya. Ini misalnya project kita pilih kalendernya 6 day work week. Kita tinggal double klik saja. Nanti akan berubah seperti itu ya. Tetapi kalau saya tidak salah ingat, di kalender ya itu cuma di project aja yang berubah ya, di tempat lain belum berubah. Artinya ketika kita ngeset, maka tadi saya menyampaikan bahwa seharusnya di awal. Kenapa? Karena kalau di awal kita buat kalender baru, kita buatnya menjadi default, maka proyek yang kita buat setelahnya itu adalah kalendernya adalah defaultnya ya, kalender baru yang kita buat tadi yang sudah kita set sebagai default ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini ya, berarti kita, untungnya saya buat aktivitas ya, kalender untuk aktivitas ya. Jadi kalau untuk WebEx tidak apply ya, di sini tidak aktif ya. Nah, jadi untuk setiap aktivitas, ini saya nggak bisa blok begini, lalu saya pilih kalender, itu non-aktif, nggak bisa. Jadi harus saya set satu-satu activity kalendernya, 6 day work week. Saya klik lagi, 6 day work week ya, seperti itu. Nah, di sini tadi belum saya set default ya, tapi kalau saya set default juga sama kurang lebih. Enterprise misalnya kalender, saya set misalnya ini, double klik, oke, saya tutup, juga sama, tidak berubah gitu ya. Jadi kita harus set satu ya, gitu. Nah, maka di sini harusnya semua berubah. Ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk kalender, bagaimana mengubahnya, lalu bagaimana melihatnya menjadi efektif, itu dilihat dari activity dan juga project-nya. Jadi kedua bagian ini yang akan menggunakan kalender, ya, efektif menggunakan kalender.